Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafira Malinda, NIM T2018-3023. Di sini saya dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai memulai perubahan. Di sini ada dua yang akan dibahas. Yang pertama yaitu challenge management dan yang kedua yaitu 7 langkah dalam perubahan manajemen. Yang pertama yaitu challenge management. Ada beberapa tantangan dalam manajemen. Yang pertama yaitu kurangnya tenaga kerja. Karena saat ini perkembangan ekonomi sangat pesat, diikuti pula dengan perkembangan teknologi. Hal ini menyebabkan perusahaan membutuhkan orang-orang yang handal di kedua bidang tersebut. Maka banyak orang akan berlomba-lomba untuk mendapatkan pekerjaan tersebut, sehingga untuk pekerjaan lain akan kesulitan dalam mencari tenaga kerjanya. Misalnya saja, pada saat ini perusahaan itu akan lebih kesulitan dalam mencari seorang petugas kebersihan daripada seorang manajer, karena hanya sedikit orang yang berminat untuk melakukan pekerjaan tersebut. Kemudian yang kedua yaitu keanekaragaman atau management of diversity. Maksud dari keanekaragaman di sini yaitu perbedaan karakter tiap orang itu berbeda-beda, baik itu mulai dari agama, ras, warna kulit, gender, umur maupun kemampuan fisik. Kemudian yang ketiga yaitu perubahan. Perubahan di sini di mana saat ini seorang manajer atau manajemen itu harus peka terhadap perubahan-perubahan yang ada di dalam dunia bisnis maupun di lingkungan sekitar. Yang keempat yaitu tantangan tentang cara manajemen menangani masalah. Seorang manajer harus mampu untuk menyelesaikan masalah yang ada di dalam manajemennya dan juga harus bijak untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dengan cara tersebut, manajer dapat menangani problem atau masalah perusahaannya dengan alur dan jalan yang telah diatur. Yang kelima yaitu tantangan dari orang-orang manajemen yang menolak perubahan. Perubahan yang berasal dari luar sangat tidak dibutuhkan oleh seorang manajer dalam perusahaannya, karena dia hanya mengharapkan adanya perubahan yang dari dalam saja. Kemudian yang keenam yaitu tekanan dari kelompok-kelompok yang berkepentingan. Kelompok yang berkepentingan di sini maksudnya yaitu sebuah jaringan tertentu yang mana perilakunya itu dipengaruhi oleh pimpinan informal dari jaringan tersebut. Misalnya saja yaitu organisasi-organisasi yang muncul untuk bantuan mencapai tujuan organisasi tersebut. Kemudian yang ketujuh yaitu tantangan yang terakhir yaitu efektivitas serta efisiensi. Maksud dari efektivitas sendiri yaitu suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target yaitu kuantitas, kualitas, dan waktu yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut itu sudah ditentukan terlebih dahulu. Sedangkan efisiensi di sini yaitu pemanfaatan sesuatu secara maksimal dengan hasil yang maksimal juga. Jadi seorang manajer di sini harus mampu memanfaatkan waktu maupun tenaga dalam menjalankan kegiatan sehari-hari untuk kepentingan perusahaan demi terciptanya tujuan organisasi dengan cara yang semaksimal mungkin dengan hasil yang memuaskan. Ada juga selain tantangan di atas, era globalisasi juga merupakan salah satu tantangan dalam proses manajemen, di mana di era globalisasi ini, kondisi-kondisi yang diakibatkan oleh globalisasi membuat perusahaan-perusahaan itu lebih serius untuk memikirkan strategi-strategi untuk menjadi lebih unggul dari perusahaan yang lain.
Ada juga tantangan yang lain, yaitu perubahan zaman. Adanya perubahan zaman juga merupakan suatu tantangan. Dengan fakta yang ada, tidak bisa dipungkiri bahwa saat ini kita berada di persimpangan perubahan zaman. Masyarakat industri menjadi masyarakat informasi, masyarakat zaman batu menjadi pertanian primitif, kemudian pertanian primitif menjadi pertanian komersial, dan industri menjadi post-industri. Itu tentang challenge management. Kemudian yang kedua yaitu 7 langkah dalam perubahan manajemen. Di sini menurut Cekar, seorang pakar manajemen perubahan dalam Seven Keys to Successful Change, mengatakan terdapat 7 langkah perubahan dalam bentuk pertanyaan. Menurut Carr, pemimpin dan agen perubahan itu harus menemukan jawaban terhadap ketujuh pertanyaan tersebut demi keberhasilan perubahan. Adapun 7 langkah tersebut diantaranya yang pertama yaitu apakah perubahan tersebut merupakan suatu beban atau tantangan. Jadi perubahan harus dipersepsikan sebagai tantangan, bukan sebagai beban. Untuk itu, agen perubahan dan pemimpin itu harus kreatif, meyakinkan semua anggota organisasinya bahwa perubahan tersebut merupakan tantangan, bukan merupakan suatu beban. Kemudian yang kedua yaitu apakah perubahan tersebut jelas, bermanfaat, dan nyata. Jadi jika agenda perubahan tidak jelas, bermanfaat, dan nyata dalam arti benar-benar urgen, maka resistensinya akan tinggi. Kemudian yang ketiga yaitu apakah manfaat perubahan tersebut segera diperoleh. Anggota organisasi pastinya selalu ingin mengetahui kapan manfaat perubahan bisa mereka nikmati. Kemudian yang keempat yaitu apakah perubahan terbatas pada satu unit kerja atau beberapa unit kerja terkait. Dalam organisasi tidak ada perubahan yang terjadi pada satu unit kerja saja, tanpa ada perubahan pada unit kerja yang lain. Pastinya satu unit kerja terkait pada unit kerja yang lain. Kemudian yang kelima, apa dampak perubahan tersebut terhadap kekuasaan dan status. Kekuasaan dan status dalam perusahaan berkaitan erat dengan unit kerja. Jadi agen perubahan sering salah mengantisipasi pentingnya kekuasaan dan status bagi karyawan. Kemudian yang selanjutnya yaitu apakah perubahan sejalan dengan budaya organisasi yang ada. Satu perubahan sering diikuti dengan perubahan yang lain. Agen perubahan harus bisa meyakinkan anggota organisasi bahwa nilai-nilai organisasi tetap dapat dipertahankan. Kemudian langkah yang ketujuh yaitu apakah perubahan tersebut pasti akan dilaksanakan. Jadi jika karyawan sudah menyadari urgensi dari perubahan tersebut, pastinya karyawan ingin kepastian akan terjadinya perubahan tersebut. Mungkin hanya itu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.